Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan Uswinda. Kali ini Uswinda akan mereview materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia. Manusia itu tumbuh dimulai dari masa bayi, kemudian menjadi balita, remaja, dan dewasa. Ketika masih bayi, manusia belum bisa hidup mandiri. Komunikasi yang mereka lakukan hanya melalui tangisan saja. Mereka memerlukan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Masa yang kedua adalah balita atau bawah 5 tahun. Ketika masa balita, anak-anak sudah bisa belajar, berjalan, dan berbicara. Tetapi mereka belum mandiri, jadi masih memerlukan pertolongan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah remaja. Ketika masa fase remaja ini, manusia sudah belajar hidup mandiri. Dan yang terakhir adalah masa dewasa. Ketika masa dewasa ini, manusia sudah bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dari dalam, atau yang biasa disebut internal. Internal itu berarti dari dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah faktor eksternal, atau dari luar tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang berasal dari dalam tubuh manusia atau faktor internal. Yang pertama adalah gen. Gen itu adalah sifat yang diturunkan oleh orang tuanya, misalnya rambut, warna kulit, dan juga sifat. Yang kedua, ras. Ras itu dipengaruhi oleh di mana dia tinggal, seperti ras Amerika, ras Asia, dan ras Afrika tentunya berbeda. Ketiga adalah umur. Pertumbuhan dimulai sejak kecil sampai umur 20 tahun. Jadi, ketika manusia itu masih dalam keadaan anak-anak, mereka mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Ketika mencapai usia 20 tahun, manusia sudah berhenti pertumbuhannya. Yang keempat adalah jenis kelamin. Pertumbuhan wanita itu lebih cepat daripada laki-laki. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan, karena berasal dari luar tubuh manusia. Yang pertama adalah gizi. Gizi itu diperoleh dari makanan yang kita makan. Ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber tenaga. Karbohidrat bisa kita peroleh dari nasi, singkong, gandum, dan jagung. Protein. Protein itu adalah zat pembangun. Protein bisa kita temukan dalam makanan seperti tahu, telur, ikan, tempe, dan juga daging. Vitamin. Vitamin membantu pertumbuhan. Contohnya pada sayur dan buah-buahan. Mineral menjaga cairan tubuh manusia. Contohnya pada buah-buahan. Dan kalsium membantu pertumbuhan tulang. Contohnya pada susu dan keju. Nah, teman-teman, karena teman-teman masih dalam fase pertumbuhan, maka teman-teman harus memenuhi kebutuhan gizi kalian dengan cara makan makanan yang bergizi serta minum susu ya, agar pertumbuhan tulang kalian bisa bagus. Faktor eksternal yang lain adalah penyakit. Penyakit yang disebabkan virus dapat mengganggu pertumbuhan sejak di dalam kandungan. Contohnya seorang ibu yang sedang mengandung kemudian terkena virus cacar air. Maka virus tersebut bisa mengganggu bayi yang ada di dalam kandungannya. Menjadi bayi tersebut ketika lahir bisa dalam keadaan cacat. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. Contoh pekerjaan kuli dapat mengganggu pertumbuhan tulang menjadi bungkuk. Mengapa bisa bungkuk? Karena kuli itu biasanya membawa beban yang sangat berat di punggungnya, sehingga ketika tua nanti pertumbuhan tulangnya akan menjadi bungkuk karena pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah budaya hidup bersih. Lingkungan yang kotor menghambat pertumbuhan karena banyak penyakit. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Yang kelima adalah perasaan manusia. Manusia dengan perasaan tertekan itu akan mengganggu pertumbuhan. Makanya teman-teman harus selalu bahagia dan happy ya.
Yang keenam, kondisi sosial ekonomi. Anak yang tercukupi kebutuhan gizinya akan tumbuh lebih baik daripada yang kebutuhan gizinya tidak tercukupi. Nah, teman-teman, itu tadi terkait pertumbuhan manusia. Sekarang kita akan masuk mengenai materi wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu bertanya kepada seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Apa saja yang harus dilakukan ketika wawancara? Yang pertama adalah mencari narasumber yang sesuai dengan tema. Narasumber itu adalah orang yang akan diberi pertanyaan. Kemudian yang kedua, memohon izin untuk melakukan wawancara. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Dan yang keempat, memakai bahasa yang mudah dipahami. Contoh wawancara. Udin mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Pak Eko. Pak Eko adalah seorang dokter anak tentang pertumbuhan dan perkembangan. Maka, contoh pertanyaan yang bisa Udin berikan kepada Pak Eko adalah 1. Apa saja hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia? 2. Makanan apa saja yang dapat membantu pertumbuhan manusia? 3. Apa saja yang harus dihindari agar pertumbuhan tidak terganggu? Yang keempat, penyakit apa saja yang mengganggu pertumbuhan manusia? Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa diberikan oleh Edo kepada Pak Eko. Nah, teman-teman, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus menemukan narasumber yang tepat. Misalnya, kalian ingin mewawancarai masalah kecelakaan. Tentunya narasumber yang harus kalian pilih adalah Pak Polisi. Ketika teman-teman akan melakukan wawancara tentang dunia pendidikan, berarti narasumber yang harus kalian pilih adalah guru, kepala sekolah. Nah, teman-teman, apakah sudah memahami? Sekian itu saja review Uswinda kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.